Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Maulana dengan NPM 2021 435000918. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi SPK penerima beasiswa dengan metode Writing Product berbasis web. Dengan dosen pembimbing materi yang saya hormati Bapak Bondan Dwi Hatmoko, ST, MKom. Lalu dengan dosen pembimbing materi yang saya hormati Bapak Irwan Agus, SE, MMSI. Langsung kita mulai saja demo aplikasi ini. Pertama-tama kita akan mulai pada halaman login. Pada halaman login, pertama-tama kita harus memasukkan email dan password terlebih dahulu. Karena di sini kita masuk sebagai admin saja. Di sini kita memasukkan email admin terlebih dahulu, yaitu admin@gmail.com, lalu kan masukkan passwordnya yang sudah kita setting di database. Lalu kita login dan akan muncul di halaman home. Di halaman home ini terdapat sambutan selamat datang di penerimaan beasiswa menggunakan metode Writing Product. Di sini tertulis Bocah Sesuka Ajar atau SMK bawah 1. Lalu kita masuk ke halaman data siswa. Nah, di halaman data siswa ini terdapat data-data siswa yang ingin mengajukan beasiswa atau calon penerima beasiswa. Di sini kita bisa menambahkan data siswa dengan nama, misalnya Dimas Sabili, dengan NIS misalnya 1003, di sini dengan kelas MM13, lalu dengan email yaitu dimas@gmail.com. Lalu di sini kita memilih jenis kelamin yaitu laki-laki. Lalu kita mencet tombol tambahkan. Lalu ada notifikasi data berhasil ditambahkan dan akan masuk ke tabel data siswa seperti ini. Lalu di sini juga bisa mensortir by abjad. Lalu di sini kita bisa mencari nama siswa yang kita mau. Misalnya Dimas Sabili. Lalu akan muncul. Lalu di sini kita bisa mengedit data siswa. Kita mencet edit. Misalnya kita ganti namanya Adam Saputra atau kelasnya, mencet proses edit. Nah, dia akan otomatis update pada tabelnya Adam Saputra Miss 2010 MM2. Lalu di sini kita juga bisa mendelete data siswa dengan menekan tombol delete yang merah ini. Lalu oke. Lalu akan terhapus pada tabel data siswa. Seperti itu untuk data siswa. Selanjutnya ke data kriteria. Di data kriteria ini terdapat kriteria dan kepentingan atau cost atau benefit dari kriteria penerima beasiswa ini. Yang pertama itu kriteria pertama itu ranking, kriteria kedua kondisi rumah, kriteria ketiga penghasilan orang tua, lalu kriteria keempat prestasi, lalu kriteria kelima itu absensi. Dengan kriteria 1 itu kepentingannya 5, lalu kriteria 2 kepentingannya 3, lalu kriteria 3 kepentingannya 2, lalu kriteria 4 kepentingannya 3. Lalu kriteria 5 kepentingannya 5. Di sini terdapat cost atau benefit
Yang pertama itu benefit, yang kedua itu cost, yang ketiga itu cost, lalu yang keempat dan kelima itu benefit. Kita bisa mengeditnya pada salah satu kriteria yang kita mau. Misalnya kita ganti dari kondisi rumah menjadi kondisi kendaraan. Lalu di sini terdapat nilai kepentingannya. Lalu yang pertama itu sangat tidak penting, kedua tidak penting, ketiga cukup penting, keempat penting, dan kelima sangat penting. Di sini kita akan menekan tombol tidak penting. Cost atau benefitnya itu adalah kita memilih cost. Lalu kita mencet proses edit. Dan juga di sini terdapat tombol reset batal. Jika kita menekan tombol batal, maka itu akan kembali ke halaman data kriteria. Jika kita menekan tombol reset, itu akan terreset. Lalu ke data alternatif. Ya seperti yang lihat di sini. Data alternatif itu seperti data siswa yang tadi kita input, tetapi pada halaman ini atau di data alternatif ini kita harus menambahkannya secara manual atau menambahkannya lagi. Seperti ini. Nama calon alternatif, misalnya Iqbal Ramadan. Terdapat di sini rankingnya. Dia kriteria rankingnya itu dari 1 sampai berapa. Kita akan memilih misalnya 5. Kondisi rumahnya, kondisi kendaraannya misalnya 1. Penghasilan orang tua misalnya 2. Prestasinya 5, absensinya 3. Lalu kita akan mengklik tombol tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Ya bisa dilihat pada nomor 6 ini terdapat Iqbal Ramadan dengan kriteria 1 yaitu 5, C2 itu 1, C3 itu 2, dan C4 itu 5, C5 itu 3. Dan sini terdapat tombol delete jika kita ingin mendelete data alternatif, salah satu data alternatif. Klik delete, cek OK. Dan data sudah terhapus otomatis. Seperti itu untuk data alternatif. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman perhitungan. Nah, di sini untuk halaman perhitungan terdapat matriks alternatif atau kriteria yang sudah dijelaskan di data alternatif tersebut. Di data alternatif ini. Lalu di sini ada bobot perhitungan bobot kepentingan. Itu kepentingannya 5, 2, kriteria 1 kepentingan 5, K2 itu 2, K3 itu 2, K4 itu 3, K5 itu 5. Dengan jumlah 17. Lalu di sini bobot kepentingannya K1 itu 0,29, K2 itu 0,12, K3 itu 0,12, K4 itu 0,18, lalu K5 itu 0,29. Lalu jumlahnya itu 1. Lalu di sini terdapat perhitungan pangkat. Untuk K1 itu cost atau benefitnya itu adalah benefit. Lalu untuk K2 itu adalah cost, K3 itu adalah cost, K4 adalah benefit, K5 adalah benefit. Ini tabel seperti di data kriteria di bagian cost atau benefit. Lalu terdapat pangkat dari di setiap kriteria tersebut. Kriteria 1 itu mempunyai pangkat 0,29, K2 memiliki pangkat min 0,12. Kenapa ini min 0,12?
karena ia adalah cost. Jika cost hasilnya minus. Seperti itu. Di sini K3 sama 0,12 min 0,12, K4 0,18, K5 0,29. Di sini terdapat perhitungan nilai S. Pada alternatif 1 itu perhitungan S-nya atau vektor S adalah 1,91. Lalu untuk alternatif 2 di sini vektor S-nya 0,92. Lalu alternatif 3 adalah 1,49 untuk S-nya. Lalu A4 vektor S-nya 1,58. Lalu A5 vektor S-nya 2,73. Selanjutnya ada tabel perhitungan nilai V. Alternatif atau nilai V. Di sini alternatif, nama alternatifnya. Di sini V-nya adalah 0,22. Lalu alternatif Jarani itu adalah 0,11. Lalu untuk Muhammad Ilham 0,17. Lalu untuk Joko Anwar adalah 0,18. Untuk Adam adalah 0,32. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ranking. Untuk ranking 1 itu A5 dengan hasil 0,32. Untuk ranking 2 adalah A1 dengan hasil 0,22. Untuk ranking 3 adalah alternatif A4 dengan ranking 0,18. Untuk ranking 4 adalah alternatif 3 dengan hasil 0,17. Untuk ranking 5 adalah alternatif A2 dengan hasil 0,11. Di sini terdapat kesimpulan. Yang tertulis dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Adam mempunyai hasil paling tinggi yaitu 0,32, lalu diikuti dengan Ahmad Dhani Maulana dengan hasil 0,22, lalu diikuti dengan Joko Anwar dengan nilai 0,18, lalu diikuti dengan Muhammad Ilham dengan nilai 0,17, dan terakhir Jarani ke Indonesia dengan nilai 0,11. Seperti itu. Lalu kita akan ke halaman cetak data. Di sini di halaman cetak data kita dapat mencetak data laporan dari setiap halaman, yaitu data siswa, data kriteria, dan data alternatif, dan data perhitungan. Untuk cetak data siswa ini terdapat laporan yang berisikan tabel-tabel data-data siswa berupa nomor, nama, NIS, kelas, email, dan jenis kelamin. Lalu terdapat tanda tangan kepala sekolah. Lalu jika kita ingin mencetak, kita akan mengklik tombol cetak, formatnya PDF, lalu kita akan print. Kita akan beri nama data siswa. Ini karena kita sudah pernah menyimpannya, kita mencet OK saja. Lalu jika sudah, dia akan muncul di file. Dengan hasil seperti ini. Jika sudah, kita kembali, maka akan kembali ke halaman cetak data. Lalu kita memilih data kriteria di sini. Di sini formatnya sama, format laporannya. Lalu terdapat tabel berisikan nomor, kriteria, kepentingan, dan cost atau benefit. Dengan isi C1 ranking, C2 kondisi kendaraan yang sudah kita edit tadi, C3 penghasilan orang tua, C4 prestasi, C5 absensi, dan kepentingan 2, E5, 2, 2, 3, 5. Cost benefitnya benefit, cost, benefit, benefit. Kita klik cetak, print.
namai data kriteria 1. Save. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan kita klik tombol kembali. Lalu saya ingin cetak data alternatif. Klik data alternatif. Di sini ada tabel, nomor alternatif, C1 ranking, C2 kondisi rumah, C3 penghasilan orang tua, C4 prestasi, C5 absensi. Seperti ini tabelnya sesuai dengan data alternatif, dengan halaman data alternatif. Jika ingin cetak, kita klik cetak, print dengan nama data alternatif 1. Kita lihat hasilnya. Maaf, ini data kriteria. Ini untuk hasil dari data alternatifnya, hasil laporannya. Pasti seperti yang ada di website. Lalu kita kembali, lalu kita akan mencetak data perhitungan atau hasil dari perhitungan weekend produk ini, yaitu dengan format di sini nomor, nama alternatif, nilai akhir, dan keterangan. Yaitu dengan nomor 1 adalah Adam dengan nilai akhir 0,32 dengan keterangan terpilih, dan yang lainnya dengan keterangan dipertimbangkan. Lalu di sini ada kesimpulan dari hasil perhitungan di atas, urutan siswa penerima beasiswa dari nilai tertinggi ke terendah adalah Adam dengan nilai 0,32, Ahmad Dhani Maulana dengan nilai 0,22, Joko Anwar dengan nilai 0,18, dan Muhammad Ilham dengan nilai 0,17, Jarani Kairunisa dengan nilai 0,11. Lalu kita klik cetak, print, kita beri nama hasil perhitungan, save, lalu klik data perhitungan dengan hasil PDF seperti ini. Jika ingin kembali, kita klik kembali. Lalu yang terakhir adalah proses logout. Karena di sini kita sebagai admin, kita tertulis sebagai admin. Klik lalu logout dan akan kembali ke halaman login. Seperti itu untuk demo aplikasi saya dengan judul SPK penerima beasiswa metode weekend produk berbasis web. Itu saja demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.